Saudara, kota Larantuka, kota eksotik di timur Indonesia yang kaya akan kayu cendana, jadi incaran para pedagang dari berbagai belahan dunia sejak abad ke-15. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Meta Nurzan dan juru kamera Oke Kurniawan di Larantuka, ibu kota Flores Timur yang menyimpan cerita sejarah Nusantara. Larantuka, ibu kota Flores Timur yang menyimpan cerita sejarah Nusantara sejak abad 15. Dahulu, kota eksotik di Nusa Tenggara Timur ini merupakan jajahan Portugis. Tanah Larantuka yang kaya akan kayu cendana menjadi incaran komoditas pedagang dari berbagai negara di belahan dunia. Melalui jalur laut dengan melintasi berbagai pulau, para pedagang asing mengunjungi dan mengamati Larantuka dari berbagai aspek. Didi Prajoko, sejarawan Universitas Indonesia mengungkapkan, awal mula bangsa Portugis berpijak di tanah kota Rainha ini. Ketika Portugis datang 1512, 1513, 1515, itu sebetulnya wilayah kepulauan. Karena ini kan sebetulnya Nusa Tenggara Timur ini adalah daerah, selain daerah transit pelayaran perdagangan, juga menjadi daerah tujuan pelayaran perdagangan, terutama untuk kayu cendana dan produk-produk laut ya, teripang, mutiara, itu menjadikan daerah-daerah itu menjadi daerah tujuan. Usai menaklukkan Bandar Malaka pada tahun 1511, kapal dagang Portugis berlayar menuju Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah. Sebagian kapal Portugis kala itu bergerak tajam ke arah selatan. Hingga pada tahun 1515, kapal dagang Portugis singgah ke Pulau Timor untuk membeli kayu cendana. Di Pulau Flores, bangsa Portugis membangun dua permukiman di tepi pantai yang strategis sebagai pusat perdagangan. Teluk Ende menjadi pilihan pemukiman pertama. Selanjutnya, Larantuka dengan teluknya yang tenang menjadi pemukiman kedua sebagai benteng pertahanan Portugis. Jauh sebelum Portugis berpijak, kerajaan Larantuka sudah berdiri ratusan tahun silam. Ya, kerajaan Larantuka merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang telah berusia 700 tahun. Meski sistem kerajaan sudah tidak berlaku, namun pelestarian adat dan budaya sesuai kerajaan masih berjalan hingga kini. Kerajaan Larantuka pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit pada abad 15. Pengaruh Majapahit tampak dalam sistem pemerintahan kerajaan dengan pemegang kekuasaan adat tertinggi. Raja pertama Larantuka hingga Raja ke-10 masih memegang agama kepercayaan. Namun, pada tahun 1645, Raja ke-11 mulai memeluk agama Katolik. Seiring perkembangan zaman, sistem kerajaan Larantuka beralih menjadi sistem pemerintahan yang diatur negara. Kerajaan Larantuka berakhir pada tahun 1962, dipimpin oleh Don Lorenzo III sebagai Raja ke-23 sekaligus Raja terakhir. Penghapusan persuap raja atau kerajaan-kerajaan itu semua diintegrasikan ke dalam wilayah Republik Indonesia sehingga kerajaan-kerajaan itu hapus ya. Nah, sejak itu dia menjadi raja kehormatan saja. Menilik kembali Larantuka pada masa penjajahan. Di tahun 1800, Belanda masuk ke Larantuka dan mendirikan bangunan mulai dari tempat ibadah hingga gedung perkantoran. Meski Portugis mulai bergeser dan Belanda menguasai kota Rainha, namun tradisi umat Katolik ini tetap lestari. Salah satunya tradisi Semana Santa yang sudah berlangsung sejak 500 tahun silam. Bernard Dukan, budayawan Flores Timur, menjelaskan bagaimana Larantuka menjadi pusat misi menjadi wilayah Katolik. Belanda menyerang Portugis, beruntuhnya benteng Portugis, lalu dia berpindah
ke Larantuka, ya. Lalu Larantuka menjadi pusat misi. Larantuka lalu menjadi sebuah wilayah Katolik secara sosiohistoris, ya. Secara sosiohistoris itu sebenarnya pengaruh migrasi penduduk Melayu dari penduduk Melayu yang beragama Katolik dari tanah Malaka itu. Mereka datang dengan membawa tradisi Katolik yang sudah diperoleh dari Portugis pada masanya. Pada tahun 1850-an, penyebaran agama Katolik di Flores Timur semakin berkembang. Meski sebagian penduduk asli masih menyembah dewa, namun Katolik menjadi agama mayoritas. Tak hanya Portugis, misionaris Belanda juga membangun gereja Katolik di Larantuka. Tapi ada gereja-gereja yang di Larantuka, ya, di Posto, di daerah-daerah itu Portugis sempat membangun, ya, di tahun 1500-an akhir, ya, 1600-an awal begitu, ya. Tapi ya waktu berlalu sebagian kan mungkin sudah rusak berganti. Nah, ada laporan-laporan misionaris Belanda bahwa mereka juga membangun gereja-gereja Katolik yang baru. Larantuka berkembang menjadi kota wisata yang layak dikunjungi. Kota pusaka ini menyimpan patung peninggalan sejarah agama Katolik sejak 500 tahun lalu. Maka tak heran, ikon kota dan sejumlah kapela milik kepala suku menjadi daya tarik di kota Renya. Memasuki kota Larantuka, mata akan dimanjakan dengan ikon cantik nan eksotik. Kota berjuluk Beranda Vatikan di Indonesia Timur ini memiliki sejumlah ikon kota berukuran besar. Patung Reina Rosari atau patung Bunda Maria menjadi ikon kota Larantuka sebagai pembuka jalan. Selain itu, Taman Doa Mater Dolorosa dengan patung besar berwarna putih menjadi pelengkap ikon kota Reina. Tak bisa dipungkiri, Portugis menjadi bagian penting atas keberadaan ikon tersebut. Bagaimana orang menjadikan Larantuka itu kota Renya? Nah ini. Bagaimana Larantuka itu menjadi kota Renya? Maka dibangunlah ikon-ikon, ya toh, untuk menandai bahwa ini kota Renya. Maka masuk ke Larantuka di pertigaan itu kita dijemput dengan patung Reina Rosari. Ini kan sebuah identitas yang dibuat kerjasama antara Larantuka dan Portugis. Itu dalam rapat-rapat itu dibayangkan bagaimana orang turun di bandara Guayantana itu di situ sudah menjumpai patung. Budayawan Flores Timur, Bernard Tukan menambahkan, masuknya bangsa Portugis memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah agama Katolik di Flores Timur. Kala itu, bangsa Portugis membawa penduduk asli Larantuka bernama Resiona. Konon, menurut cerita, Resiona merupakan penemu patung Mater Dolorosa yang ditemukan terdampar di pantai Larantuka. Resiona pergi ke Malaka untuk belajar agama dan saat kembali, Resiona membawa patung Bunda Maria. Sejak itu agama Katolik berkembang, ya. Catatan tahun 1606 itu ada 25.000 penduduk yang sudah menganut agama Katolik. Tapi sebagian besar penduduk, mungkin 100.000 orang itu masih menganut agama asli, ya. Dan sebagian tadi itu menganut agama Islam. Menilik kembali sejarah kota yang berjuluk Beranda Vatikan di timur Indonesia, tentunya tak lepas dari keberadaan kapela milik kepala suku. Terdapat 2 kapela ternama yang menyimpan patung peninggalan sejak ratusan tahun lalu untuk upacara keagamaan. Kapela Tuan Ma dan Tuan Ana merupakan 2 kapela utama yang menjadi tempat kegiatan ibadah dan pentahtaan barang kudus bersejarah. Kapela ini wajib didatangi saat perayaan Jumat Agung setiap 1 tahun sekali untuk merayakan tradisi Semana Santa. Bangunan kapela yang terbilang baru merupakan renovasi total karena bangunan asli yang tak layak lagi. Budayawan Flores Timur Bernard Tukan melalui penelitiannya meyakini bahwa kapela dibangun pada masa Hindia Belanda. Portugis itu tidak meninggalkan
bangunan kapela. Nah, sebab selagi saya kecil, saya melihat kapela-kapela itu bergaya Melayu. Ya, atap ilalang, kemudian digantikan dengan atap seng, lalu bangunannya itu bangunan Melayu. Keunikan dan keindahan Larantuka lainnya adalah terdapatnya Taman Doa di sisi pantai. Taman Doa yang dilengkapi simbol agama Katolik dan patung Bunda Maria menjadi salah satu tempat doa favorit untuk umat Katolik. Tak jauh dari Taman Doa berdiri Kapela Tuan Meninu yang dibuka setiap pagi dan sore hari. Kapela Tuan Meninu yang berdiri sejak puluhan tahun lalu ini dimiliki 3 suku, yakni suku Kintabase, Nalele, dan Pondrita. Agama Katolik menjadi agama mayoritas di Larantuka. Namun siapa sangka keberagaman umat di kota Renya ini terjaga sejak ratusan tahun silam. Ya, tak jauh dari pusat kota Larantuka terdapat perkampungan Islam dan masjid yang berdiri sejak tahun 1918. Masjid yang terletak di Kampung Baru atau perkampungan Islam ini berawal dari masjid kecil yang kini berubah menjadi masjid terbesar di Flores Timur. Ahmad Betan, Dewan Kemakmuran Masjid Agung Syuhada, menerangkan terwujudnya masjid besar yang kini merupakan andil dan dukungan dari umat Katolik. Terbukti, keberagaman dan toleransi antar umat beragama tercipta dengan baik di kota Larantuka. Yang di sana masjid yang ada, masjid kecil itu, kemudian karena komunitas semua sudah ke sini, mereka merencanakan pembangunan masjid yang satu di sini. Lalu berhasil dibangun pada saat itu kurang lebih tahun 1918, 1919 dibangun, dan masjid itu dimanfaatkan terus sampai dengan kita renovasi masjid yang terakhir. Dalam perhitungan saya kurang lebih sudah termakan usia ya, hampir 60-an tahun. Larantuka dengan berbagai keunikan dan keberagaman agama menjadi salah satu contoh kota penuh toleransi. Kota yang didominasi dengan bangunan klasik ini memiliki sejumlah tempat ibadah lainnya peninggalan Portugis. Taman Doa Bukit Fatima menjadi simbol toleransi untuk menciptakan kerukunan, perdamaian, dan persekutuan antar umat beragama. Lalu, seperti apa keindahan Bukit Fatima? Saudara, kedatangan bangsa Portugis sejak abad ke-15 silam meninggalkan pengaruh kuat di kota Larantuka, Flores Timur. Salah satunya Bukit Doa Fatima yang memiliki arti besar bagi umat Katolik Larantuka dan jadi simbol kerukunan beragama. Bukit Fatima. Ya, inilah Taman Doa Bukit Fatima San Domingo, Larantuka, Flores Timur yang berkaitan erat dengan sejarah masa Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis memiliki pengaruh besar dengan keberadaan Taman Doa untuk umat Katolik ini. Nama Fatima berasal dari nama kota di Portugal. Taman Doa Bukit Fatima memiliki arti besar bagi umat Katolik di Larantuka. Taman Doa ini dibuat untuk mengenang penampakan dan penghormatan Bunda Maria di Fatima, Portugal. Bukit Fatima di Larantuka dibangun pada tahun 2014 di atas bukit yang tak jauh dari kantor Keuskupan Larantuka. Dahulu, bukit tersebut bernama Bukit San Domingo, namun kini berubah nama menjadi Bukit Fatima. Taman Doa Bukit Fatima menjadi salah satu destinasi rohani dan menjadi simbol toleransi untuk menciptakan kerukunan, perdamaian, dan kekeluargaan sebagai suatu persekutuan antar umat beragama. Peletakan batu pertama pembangunan kapela dihadiri oleh Wali Kota Portugal dan diresmikan pada tahun 2017. Terbukti, Portugis memiliki pengaruh kuat pada sejumlah tempat ibadah di Larantuka, termasuk berdirinya Kongregasi Suster Putri Renya Rosari atau PRR yang didirikan oleh uskup pertama di Larantuka, Gabriel Manek.
Pada 15 Agustus 1958, secara resmi, Gabriel Manek mendirikan Kongregasi Suster Putri Reina Rosari. Namun, pada 1970 sampai 1989, Gabriel Manek tinggal di Amerika Serikat. Hingga ia tutup usia pada 30 November 1989 dan dimakamkan di pemakaman SVD Techni, Amerika Serikat. 17 tahun kemudian, tepatnya pada 14 April 2007, peti jenazah Gabriel Manek dibuka kembali dan jenazahnya dipindahkan ke Larantuka. Ketika dia wafat, itu sebutan terhormat untuk mereka yang mulia di Amerika. Lalu ada upaya dari para suster Putri Reina Rosari untuk memulangkan jenazah beliau. Apalagi ketika terjadi penggusuran makam di Amerika, ditemukan kenyataan bahwa jenazahnya masih utuh. Di Kapela Kongregasi PRR inilah peti jenazah Gabriel Manek dan peti jenazah suster pertama keturunan Belanda, Anfrida van der Werf, berada. Masih di kawasan Kapela Kongregasi PRR, pada tahun 2006, Museum Gabriel Manek didirikan untuk mengenang uskup pertama Larantuka. Sementara itu, sejumlah barang pribadi milik Gabriel Manek dan suster Anfrida diabadikan di Museum Gabriel Manek. Mulai dari pakaian, sepatu, tas, dokumentasi foto, hingga pernak-pernik koleksi pribadi. Tak kalah menariknya dari Kongregasi Suster Putri Reina di kota Larantuka, berdiri tempat ibadah umat Katolik yang megah sejak ratusan tahun lalu. Inilah gereja katedral yang berdiri sejak 1886. Semula, bangunan gereja dibuat dari rangka besi, beratap rumput ilalang, dan berdinding anyaman bambu. Namun, seiring perkembangan zaman, gereja yang berjuluk Gereja Besi ini semakin rapuh dan akhirnya direnovasi total. Bahkan itu kerangkanya dari besi yang didatangkan dari Belanda, ya, diangkut dengan kapal-kapal. 1880 mereka membangun gereja, mungkin 1870-an ya. Gereja katedral itu masyarakat menyebutnya gereja besi, karena konstruksinya itu dari besi, dari besi yang dibawa dari Eropa. Lalu dia punya gaya itu juga gaya seperti itu tadi, istilah saya gaya Melayu biasa. Kemudian menjelang 1 abad gereja itu direnovasi. Tentu orang mau menyesuaikan bangunan itu ke gaya-gaya modern. Lalu dia direnovasi pada jelang 100 tahun, itu tahun 1986. Kemudian dalam perjalanan direnovasi lagi untuk kondisi yang seperti ini. Menelisik sejarah kota pusaka di timur Indonesia menjadi satu bukti bahwa Nusantara yang kaya akan alam dan lautnya telah menjadi incaran asing sejak abad 15. Masa silih berganti, namun tradisi perlu lestari sebagai bukti cinta Ibu Pertiwi. Informasi tadi menutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.